Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Syafi'ul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita pada saat ini bisa bermuajah di Masjid Syafi'ul Ummah dalam rangka mengikuti kajian rutin menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan pertemuan kita, kegiatan kita pada sore hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita semuanya, dan harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita meneruskan kajian kita untuk menjelang berbuka puasa. Pada sore hari ini tema kita adalah tentang menyeimbangkan kesalehan ritual dan kesalehan sosial, atau dalam bahasa yang sering kita dengar, menyeimbangkan antara hablum minallah. Jadi kesalehan ritual itu hablum minallah dan kesalehan sosial itu hablum minan nas. Dalam surah Al-Imran ayat 112 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sepenggal ayat ini secara tegas menerangkan betapa pentingnya menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya sama-sama penting dan sama-sama wajib bagi kita semuanya. Di dalam bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki hablum minallah kita dan hablum minan nas kita. Puasa Ramadan yang kemarin kita bahas bahwa puasa Ramadan itu endingnya adalah la'alakum tatakun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka sebenarnya hakikat puasa itu adalah semata-mata kita ingin memperbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilandasi oleh kemauan yang keras bahwa kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita tidak ingin mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak dilandasi oleh semangat untuk beribadah, maka kayaknya tidak mungkin seseorang itu mau berlapar-lapar, berdahaga sehari tanpa makan, tanpa minum, kalau tanpa sebab apapun. Maka kalau kemudian kita bersama-sama bersemangat bahwa puasa merupakan salah satu bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun seharian penuh kita tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa, maka kita akan ikhlas melaksanakan hal itu. Itu semata-mata karena kita ingin hablum minallah kita ini baik. Kalau tidak dilandasi dengan itu, tentu kita tidak bersemangat. Di sisi lain, Allah SWT juga berjanji, barang siapa yang berpuasa dan semata-mata karena hablum minallah tadi, memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, dilandasi dengan keikhlasan, maka pahalanya luar biasa. Maka Allah berfirman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salah satunya itu, barang siapa yang berpuasa dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu merupakan bentuk imbalan yang kita terima ketika kita di dalam berpuasa itu semata-mata karena hablum minallah. Ini penting. Bapak Ibu rahimakumullah, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, dalam rangka hablum minallah ini banyak hal yang kita lakukan. Di bulan puasa seperti sholat tarawih, tilawatil Quran, i'tikaf di masjid, itu sebenarnya merupakan sarana untuk memperbaiki hablum minallah kita. Walaupun sebenarnya hablum minallah itu tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat ubudiyah seperti itu. Tetapi mohon maaf, bukan berarti semua yang kita laksanakan, artinya begini, sesuatu yang kita laksanakan walaupun kelihatannya bukan ibadah murni, bukan ibadah murni hablum minallah, bukan ibadah murni dalam ibadah mahdhah, tetapi kalau yang kita lakukan itu kita niatkan semata-mata karena Allah, itu pun juga sebenarnya bisa kita nilai untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat jelas, kalau puasa seperti ini jelas, artinya jelas memang tujuan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal-hal tertentu yang bagi kita itu mungkin kita tidak menganggap itu hablum minallah, tapi nilainya itu juga sama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kalau kita bekerja di kantor misalkan, atau dimanapun lah kita bekerja. Bagi yang petani ya bekerja di sawah, bagi yang pedagang ya bekerja di pasar. Asal kerja kita itu kita niatkan untuk kebaikan, mencari nafkah untuk keluarga, kemudian setelah itu untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itu juga bisa kita nilai sebagai hablum minallah kita. Jadi tidak hanya semata-mata bekerja, tetapi bekerja yang kita niatkan untuk beribadah, maka itu pun juga dinilai oleh Allah sebagai hablum minallah kita. Maka lebih luas konteksnya seperti itu. Maka dari itu ya tentu dengan catatan, kalau bekerja di kantor ya bekerja yang baik. Jangan kemudian bulan puasa begini di kantor pun udah turu misalkan, melayani masyarakat tidak maksimal karena alasannya berpuasa. Mohon maaf Pak, berpuasa layanan kami terbatas misalkan. Ternyata udah siat udah ngoten. Tidak seperti itu. Jadi tetap maksimal. Nah, pelayanan terbaik seperti itu termasuk salah satu bentuk hablum minallah juga. Sarana kita untuk memperbaiki niat kita. Jangan sampai kemudian puasa justru kita jadikan alasan untuk mengurangi semangat kerja kita. Itu buatan bareng. Kecuali memang pekerjaan yang butuh fisik yang berat, tentu puasa sangat berpengaruh. Maka dari itu caranya ya jangan kemudian tidak berpuasa, ya caranya volume dan porsi kerjanya yang kita kurangi. Mohon maaf ini, misalkan
petani di sawah. Petani itu biasanya kalau berkebun ke sawah, bertani, mencangkul mulai pagi sampai siang, nanti balik lagi sampai sore. Bawa bontrot, rokok dan kopi dan lain-lain lah pokoknya. Enak karena kalau dimakan di sawah enak. Tetapi kerjanya bisa full karena energinya cukup. Nah, karena bulan puasa dan dia berpuasa, ya jangan dipaksakan kemudian ke sawahnya itu sampai full seperti tidak berpuasa. Jadi tentu tidak kuat. Maka inilah yang kami katakan bahwa tentu kita sesuaikan porsi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sarana yang bisa kita jadikan sebagai hablum minallah itu. Sekarang lagi ngetren, misalkan kita semua pasti memiliki handphone. Handphone kita ini dalam hal hablum minallah, ya bisa kita manfaatkan dengan sesuatu yang baik. Misalkan kita di handphone kita selalu ada aplikasi Al-Quran. Sewaktu-waktu kita ngaji, sewaktu-waktu kita bisa mendengarkan pengajian, sewaktu-waktu bisa kita mendengarkan sesuatu yang untuk thalabul ilmi bisa. Itu artinya apa? HP kita ini sebagai sarana untuk hablum minallah. Jangan kemudian notifikasi medsos kita lebih kencang dibanding notifikasi peringatan waktu sholat misalkan. Peringatan waktu sholat itu tidak ada notifikasinya belas sama sekali. Tapi notifikasi medsos kelundingnya itu kuras sekali. Misalkan Shopee kayak WA kayak ada pesan baru Instagram itu bunyinya banter sekali. Kelunding, wah kayak pesananku wis teko gitu. Cek, bentar lagi paket. Itu artinya ya boleh seperti itu boleh, tetapi jangan kemudian sampai meninggalkan yang lebih prinsip. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hablum minallah. Jadi kita berkewajiban bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berpuasa ini, di bulan puasa ini kita memperbaiki hablum minallah kita. Dan hablum minallah itu sifatnya wajib bagi kita. Karena apa? Karena sebagai seorang muslim kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita oleh Allah diperintahkan untuk beribadah, dan itu wajib hukumnya. Tidak boleh kemudian orang muslim tidak beribadah, tidak boleh. Walaupun dalam konteks ini memang bermacam-macam. Tadi malam ketika saya ngobrol dengan Pak Kiai Pak Yadi ini, dengan teman-teman sedikit ngobrol tentang dunia tasawuf dengan thariqat. Ya apapun lah bentuknya, kita ikut thariqat apapun monggo silakan. Tetapi yang paling penting bagaimana semua yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memperbaiki hablum minallah kita. Tidak apa-apa. Kita ikut thariqat manapun yang penting baik, tapi tidak boleh meninggalkan syariatnya. Ya tentu kalau dalam rangkanya untuk memperbaiki hablum minallah kita monggo silakan. Yang penting tidak thariqat yang kemudian justru akan menjauhkan kita dari syariat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita memperbaiki hablum minallah, maka yang paling penting lagi adalah hablum minan nas, memperbaiki hubungan dengan sama manusia ini. Rasulullah SAW bersabda, man nafasa ngan mukminin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatum min kurbi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesulitannya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini kita refleksikan dengan bulan puasa Ramadan, bulan puasa ini adalah bentuk refleksi kita agar kita bisa merasakan betapa sakitnya orang yang kelaparan, betapa lemesnya orang yang kelaparan, betapa tidak enaknya ketika badan kita ini lemah karena tidak ada asupan makanan. Maka momentum puasa ini kita jadikan refleksi bagi kita, bagaimana
puasa ini kita jadikan introspeksi diri kita, sehingga kita bisa merasakan keletihan yang dirasakan oleh orang yang serba kekurangan. Maka dalam hal hablum minan nas, ketika kita bisa berbagi dengan saudara kita, ketika kita bisa meringankan kesulitan saudara kita, maka Allah berjanji kita nanti akan diringankan kesulitan kita ketika di akhirat nanti. Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Maka dari itu, Bapak sekalian rahimakumullah, ketika kita di antara saudara kita, di antara tetangga kita ada yang mungkin mengalami kesulitan, kita bantu. Nah, bentuk bantuan kita ini Allah berjanji, kita ini membantu saudara kita keluar dari satu kesulitan, maka Allah berjanji kita akan dibebaskan satu kesulitan di akhirat kelak. Tapi ya kita juga harus berhati-hati, jangan kemudian tonggone kesulitan dibantu ternyata tuman ben itu kesulitan ternyata padahal udah kesulitan, nah itu betul bareng ora oleh gaya-gaya seperti itu. Kesulitan ya kesulitan tenanan begitu. Misalkan suatu saat ada saudara kita dimanapun lah kita lagi jalan apa gimana, ada orang yang meminta-minta begitu ya, dengan keikhlasan kita beri. Itu artinya apa? Bahwa kita memberikan kesulitan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat dari hablum minan nas itu salah satu adalah kita menahan diri dari sesuatu yang memunculkan ketidaksenangan kepada orang lain. Tidak boleh ghibah, tidak boleh menceritakan kesalahan orang lain. Boten bareng. Kita itu nyeritakne wong liya apike ae ora oleh. Sing diceritane padahal apa adanya, itu tidak boleh, itu namanya ghibah. Boten bareng. Apa ada sing diceritane sesuatu yang tidak sebenarnya, itu malah tidak boleh, namanya fitnah. Ceritane wong liya, sing diceritane apa enake padahal, wah, wong lho, ngene. Padahal ya ndak elek. Itu pun tidak boleh, Bu, namanya ghibah namanya. Kowe menceritakan orang lain sing apa enake itu namanya ghibah. Itu pun tidak boleh. Apa menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Itu justru tidak boleh, itu namanya fitnah. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah dia yang membuat orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya. Jangan sampai lisan kita itu, tangan kita itu justru menyakiti sesama muslim kita, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Itu kalau kemudian kita tidak bisa menjaga seperti itu, maka kemudian hablum minan nas kita ini yang tercederai. Tidak boleh. Oke, ini adalah puasa Ramadan, puasa kita ini salah satu wahana kita untuk memperbaiki hablum minan nas ini. Sesuatu yang tidak seperlunya kita bicarakan, ya timpet rasa ngomong. Lagi berpuasa, ana soimun. Lek koncone pangah ngerupi bingung aja pengen ngrasani koncone, bilang ana soimun. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Tidak menerima ajaan untuk berghibah. Demikian juga di media sosial. Hati-hati dengan jari kita ini. Jari kita ini kemudian diajak teman untuk ngerasani teman yang lain pun film. Pengingat jari ini. Ana soimun, sedang berpuasa. Jari kami juga berpuasa, tidak boleh. Nah, ini adalah salah satu bagaimana agar hablum minan nas kita tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu sekali lagi ini penting. Maka tidak boleh kita sembrono terhadap apa yang sering kita lakukan.
Kita jangan terbiasa dengan sesuatu yang justru akan merusak nilai-nilai puasa kita. Sekali lagi, mumpung bulan puasa Ramadan ini, marilah kita jaga itu semuanya. Kita jaga hablum minanas kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjaga kesucian Ramadan kita, dan kita jaga hablum minallah kita dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita. Maka di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai kita ini menjadi orang muflis. Muflis itu apa? Muflis itu orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala atadaruna mal muflis, qalu al muflisu fina maladirhaman lahu wala mata'an, faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholati wa syiyami wa zakati wa ya'ti qad satama hadza wa qad fa hadza wa kalama la hadza wa syafaka dama hadza, dan seterusnya, panjang hadisnya. Ngerti arti ini? Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu siapa muflis itu? Siapa sing bangkrut itu? Para sahabat menjawab, muflis adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak punya harta benda. Wong sing bangkrut itu wong sing ndak duwe. Itu buat para sahabat. Ternyata Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa. Dosanya apa? Mencela orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, sering menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain. Maka pahala kebaikannya orang tadi oleh Allah diwalik diweni wong sing sering dirasani niki wau. Jadi puasa kita, sholat kita, zakat kita, lek kita gene ngrasani wong ghibah, maka ketika hari kiamat pahala kita memang diwalik diweni wong sing sering kita rasani niki wau. Bahkan lek iki sik turah, ganjaran dhewe sik turah, kemudian wong iki duwe dosa yang lain, diweni pisan. Buruk ini. Sehingga kita ini jadi habis pahala kita. Inilah wong sing bangkrut ini iki. Wong muflis namanya, orang yang muflis. Maka harus berhati-hati. Inilah kenapa kemudian kita tidak boleh ghibah, fitnah, ngerasani, mencela orang seperti itu. Baik bulan puasa. Kenapa? Karena selain itu akan mengganggu hablum minannas kita. Kalau kita terbiasa seperti itu, kita akan ini tadi wong sing bangkrut. Bangkrut itu apa maknanya? Ganjarannya dhewe poso, zakat, sholat itu akan diberikan oleh Allah kepada wong sing gene dirasani tadi. Jadi entek. Karena entek ya kita akhirnya masuk neraka. Wong sing sering dirasani mergo oleh limpahan ganjaran itu malah bisa-bisa masuk surga. Seperti itu. Inilah pentingnya kita ini menjaga hablum minannas. Pentingnya menjaga kebaikan antar sesama, tidak perlu yang aneh-aneh, yang penting kita jaga keharmonisan di antara kita. Ini penting sekali, ini catatan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah sekali lagi pentingnya kita dalam kehidupan kita ini hablum minallah sangat penting. Karena ini merupakan hubungan vertikal kita dengan Allah SWT. Kemudian hablum minannas juga sangat penting, sama-sama pentingnya. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita momentum Ramadan ini kita jadikan untuk memperbaiki keduanya, baik hablum minallah maupun hablum minannas.
Dengan demikian mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan terutama di bulan Ramadan ini senantiasa mendapat dan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang berapa menit Pak Yati? 1 menit ya. Wabillahi mengatakan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.